Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Her Setiawan. Kali ini saya akan bahas soal latihan ya, terkait larutan elektrolit dan non elektrolit dari sumber buku kimia ya, buku siswa aktif dan kreatif belajar. Kalau sobat belajar ada yang tidak punya bukunya, kalian boleh tinggal di download aja ya di link di deskripsi. Saya sertakan PDF scan-nya. Oke, sekarang kita mulai dari uji kompetensi 4.1. Apa yang menyebabkan timbulnya arus listrik? Oke, jadi yang menyebabkan timbulnya arus listrik itu adanya elektron ya, adanya arus elektron. Nah, jadi intinya karena berhubung ada muatan yang bergerak ya, salah satu yang bergerak itu adalah elektron, maka akan timbul arus listrik. Itu secara kimia ya. Kalau secara fisika kan selain I sama dengan Q per T, nah biasanya kalau untuk biar ada arus listrik pasti ada hambatan gitu. So, karena kalau nggak ada hambatan, apa namanya? Kalau nggak ada hambatan, kalau ini misalkan kita rubah rumus jadi I sama dengan Q per R, even though dia ada apa namanya ada sumber tegangannya tapi tidak ada hambatannya, nah tidak akan ada arus listrik. Cuman kalau apa dalam waktu tertentu ya, jadi jumlah muatan yang mengalir gitu. Jadi adanya arus elektron yang mengalir. Jadi sebenarnya mengalir ini elektron, tapi sih emang kalau misalkan yang mengalir itu atau yang bergerak itu elektron ya. So di sini adanya arus elektron yang mengalir dalam satuan waktu. Nah, jelaskan ya ini. Jadi apa yang menyebabkan timbulnya arus listrik? Ya adanya arus yang mengalir dalam satuan waktu. Nah, cuman cara mengalirnya itu ada dua. Yang pertama, kalau misalkan sebenarnya adanya arus elektron atau adanya elektron ya, adanya elektron yang mengalir dalam satuan waktu. Nah, yang pertama adalah kalau misalkan apa namanya arus listrik, apa namanya mengalir dalam zat padat, lewat benda yang berkonduktor ya, atau benda yang dapat mengalirkan listrik. Seperti itu ya. Jadi dapat mengalirkan listrik itu karena benar-benar ya arus listrik ini mengalir lewat elektron ya, mengalirkan listrik dalam zat padat itu lewat benda yang dapat mengalirkan listrik atau konduktor ya biasanya. Di mana dalam logam itu ya, di mana dalam logam itu terdapat ikatan logam yang terdiri dari lautan elektron. Jadi berhubung karena isinya elektron, jadi arus listrik ini dapat mengalir ya, karena adanya elektron yang mengalir dalam satuan waktu. Nah, yang kedua adalah tapi ini ya, kalau misalkan dalam garam gitu ya, itu nggak bisa ya. Oke, jadi yang kedua adalah kalau dalam zat cair atau dibilang larutan ya, dalam larutan. Kalau secara kimia ini ya, yaitu yang pertama berdasarkan apa namanya ikatan logam, yang kedua adalah kalau misalkan dalam zat padat atau gini aja deh bahasanya, jika terdapat ikatan ion gitu ya, jika terdapat ikatan ion
maka apa? Jika terdapat ikatan ion, maka elektron tidak dapat mengalir dalam padatan karena ion-ion. Jadi kalau misalkan dalam larutan itu lewatnya ion-ion ya, karena ion-ion tidak bergerak bebas. Sedangkan elektron akan mengalir dalam lelehan dan larutan karena ion-ion bisa bergerak bebas. Kemudian yang ketiga adalah kalau jika terdapat ikatan kovalen polar, jika terdapat ikatan kovalen polar, maka elektron hanya mengalir dalam larutan. Ya, karena ion-ionnya bisa bergerak bebas. Ya, karena ion-ionnya bisa bergerak bebas. Jadi itulah untuk jawaban nomor 1 ya. Penjelasan secara lebih rinci lagi seperti ini. Oke, kemudian nomor 2. Bagaimana cara membedakan kemampuan suatu cairan dapat menghantarkan listrik? Yaitu adalah nomor 2, langsung sini aja ya. Dengan melakukan uji nyala. Ya, dengan melakukan uji nyala. Di mana uji nyala itu dirangkai sedemikian rupa menggunakan elektroda karbon gitu ya. Menggunakan elektroda karbon, kemudian ada sumber tegangannya juga, ada lampunya juga, dihubungkan dengan kabel, kemudian diganti cairannya. Ya, entah nanti cairannya seperti A atau B atau C atau D. Nah, tinggal dampaknya adalah kalau misalkan dia menyala, berarti larutan elektrolit, ya kan? Kalau tidak menyala sama sekali terus tidak ada efek apapun, itu non elektrolit. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke nomor 3. Berdasarkan kemampuan menghantarkan arus listrik, kelompokkanlah cairan berikut. Oke, jadi untuk nomor 3 ini langsung secara definisi secara rinci aja ya. Elektrolit kuat. Nah, ingat elektrolit kuat itu contohnya adalah asam kuat, basa kuat, dan garam. Coba di sini mana ada yang garam? Nah, di sini yang pasti jelas adalah NaOH 1 molar, kemudian HCl 1 molar, kemudian ada lagi? Udah, ini aja ya. Karena apa? Mereka termasuk asam kuat dan basa kuat. Ini termasuk basa kuat, ya, natrium hidroksida, dan untuk HCl itu adalah asam kuat. Kemudian yang kedua untuk elektrolit lemah. Nah, ini adalah asam dan basa lemah, yaitu adalah CH3COOH 1 molar, kemudian NH3 1 molar. NH3 itu termasuk basa ya, cuman lemah dia masuknya. Nah, sekarang untuk non elektrolit berarti nomor 3 berarti mungkin jawabannya saya geser ya. Nah, untuk non elektrolit ya sisanya non elektrolit itu adalah gula. Even walaupun gulanya mau berapa persen pun tetap karena berhubung gula ya tidak dapat menghantarkan listrik. Alkohol itu juga sama. Kemudian air murni pun juga sama. Kecuali kalau air yang ada
mineralnya ya, yang ada mengandung ion-ion itu masih bisa. Kemudian urea 10%, seperti itu. Karena apa? Mereka nih gula, alkohol, kalau air murni I think nggak saya masukin ya. Nah, ini termasuk kovalen non polar. Makanya dalam larutan pun dia tidak akan bisa mengalirkan listrik. Seperti itu ya. Oke. So, ini untuk jawaban uji kompetensi 4.1-nya. So, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjutkan ya. Kita hapus dulu untuk soal 4.1-nya. Karena kita akan mau lanjut ke uji kompetensi 4.2. Kita ganti dulu ya, jangan lupa. Masa udah ganti soal belum itunya belum diganti. Oke. Nah, untuk uji kompetensi 4.2, kok masih warna coklat ya? Wait. Oke. Untuk 4.2, soalnya adalah seperti ini. 3 nomor lagi. 1. Apakah yang terjadi jika larutan garam dan larutan gula diuji dengan nyala lampu? Jangan Anda. Oke, easy ya. Kita tahu bahwa larutan garam ini merupakan larutan elektrolit dan lebih utamanya adalah elektrolit kuat ya. Nah, elektrolit kuat di mana kalau misalkan apa yang terjadi di skenario yang ada di uji nyala tersebut. Oke, elektrolit kuat ya. Berarti elektrolit kuat kita tulis dulu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah pertama nyala lampunya ya. Pastinya lampu menyala terang. Lampu menyala terang. Bentar ya, agak sedikit error ini. Oke, lampu menyala terang. Lampu dengan terang menyala. Kemudian banyak gelembung gas. Ya, dalam elektrodanya ini akan ada banyak gelembung gasnya. Oke, kemudian kalau larutan gula larutan gula, karena kita tahu bahwa gula itu termasuk larutan non elektrolit, gitu ya, non elektrolit, maka yang akan terjadi adalah ya lampu tidak menyala, kemudian tidak ada gelembung gas. Seperti itu ya. Tidak ada gelembung gas. Oke, itu untuk nomor 1. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Larutan elektrolit terbagi menjadi elektrolit lemah dan elektrolit kuat. Apa perbedaan kedua jenis larutan ini dan bagaimana cara membedakannya? Nah, untuk elektrolit katanya elektrolit ada yang kuat, ada yang lemah. Gitu ya. Ada elektrolit kuat, kemudian ada elektrolit lemah. Nah, kalau untuk membedakannya sebenarnya ada tergantung ya. Ini dibedakannya dari apanya gitu. Kalau misalkan dari hasil uji nyalanya, misalkan terkait uji nyala ya. Ini mungkin gini ya. Mungkin saya bagi beberapa part, bagi dua begini aja ya. Nah, ini untuk uji nyala. Ini senyawanya. Nah, kalau berdasarkan uji nyala, elektrolit kuat ini lampu menyala terang, lampunya terang, terus banyak gas atau banyak gelembung gas. Tapi kalau misalkan elektrolit lemah, itu lampunya redup, bahkan bisa mati gitu ya. Terus sedikit gas. Itu kalau berdasarkan uji nyala. Nah, kalau berdasarkan senyawa yang merupakan elektrolit kuat, ya kan,
ini adalah asam kuat, kemudian basa kuat, dan garam. Kemudian untuk untuk senyawa dari non elektrolit lemah itu adalah asam lemah, basa lemah. Nah, kemudian perbedaannya karena berhubung banyak gas ya kan, ini terionisasi sempurna ya, terionisasi sempurna atau alfanya 1. Kalau misalkan untuk yang elektrolit lemah itu adalah terionisasi sebagian. Cuman biasanya kalau untuk yang biasa beberapa buku nulis itu kalau untuk elektrolit lemah itu redup. Cuman possible untuk mati enggak? Mati possible ya. Sebenarnya enggak mati sih, sebenarnya redup. Cuman kayak mungkin karena kita memerhatikannya di tempat yang banyak cahaya dan kalah cahayanya, jadi seolah-olah tuh nggak seolah-olah tuh mati. Nah, ya seperti yang saya sudah sampaikan di video materi tentang larutan elektrolit dan non elektrolit ya. Jadi kalau misalkan kita punya cahaya banyak banget dari luar, tapi yang pas kita lihat cahayanya dikit kan nggak kelihatan. Oke, nomor 3, larutan apa saja yang tergolong sebagai larutan non elektrolit? Untuk nomor 3 kita jawab langsung di sini aja. Air murni, kemudian larutan dengan ikatan kovalen non polar ya, ikatan kovalen non polar, di mana dan ini kovalen polar yang netral ya, jatuhnya nggak asam nggak basa. Jelaskan alasannya. Ini dan lain-lain ya, kayak urea gitu ya, urea itu termasuk kovalen non polar loh gitu. Jelaskan alasannya. Karena dalam larutan kovalen non polar itu tidak dapat menghantarkan listrik ya, tidak menghantarkan listrik, alias bisa kita bilang tidak mengalami ionisasi ya, tidak mengalami ionisasi. Jadi derajat ionisasinya tuh 0 ya. Jadi alfanya tuh sama dengan 0. Jadi begitulah kurang lebih penjelasannya. Mungkin kalau jelaskan alasannya dalam versi lain itu pun juga boleh. Jadi nggak mesti seperti ini. Cuman yang masih masuk akal ya. Karena larutan apa saja yang tergolong sebagai larutan non elektrolit, jelaskan alasannya. Contoh kayak air murni, kalau kita pakai untuk ini kan nggak tidak menghantarkan listrik kan, lampunya nggak nyala, terus gelembung gas juga nggak ada, makanya kenapa bisa dikatakan sebagai larutan non elektrolit ya. Ya emang karena tidak dapat menghantarkan arus listrik gitu. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya.